Antara masa kecil dan mahkota, keluarga kerajaan Inggris, kesehatan dan keseimbangan rapuh. Antara tugas dan kehidupan pribadi. Istana Buckingham sekali lagi menarik perhatian dunia, meskipun kali ini bukan melalui pengumuman mendadak, krisis institusional, atau kontroversi yang tak terduga. Sorotan media telah beralih ke narasi yang lebih manusiawi, intim, dan, dalam banyak hal, sangat mudah dipahami. Kisah sebuah keluarga yang meskipun hidup di bawah beban tradisi berabad-abad, menghadapi tantangan yang sama seperti jutaan rumah tangga di seluruh dunia. Di jantung kisah ini, sekali lagi, muncul Pangeran Louis atau Louis, seperti yang dikenal dengan penuh kasih sayang, putra bungsu Pangeran William dan Putri Catherine, yang hidupnya telah berada di bawah sorotan publik praktis sejak hari ia lahir. Tumbuh besar dalam keluarga yang begitu terkenal bukanlah hal yang mudah. Paparan terus-menerus perhatian media global dan harapan yang dibebankan oleh monarki Inggris menjadikan masa kecil kerajaan sebagai arena yang kompleks, di mana spontanitas alami anak-anak harus berdampingan dengan protokol ketat dan pengawasan terus-menerus. Bagaimana Anda menyeimbangkan hak untuk masa kecil yang sehat dengan beban simbolis mahkota? Bagaimana Anda melindungi kesejahteraan emosional anggota keluarga termuda ketika setiap gerak-gerik dianalisis dan setiap gambar menjadi viral? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menyertai keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Tetapi pada tahun 2025, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Pada bulan April tahun itu, Pangeran Louis berusia 7 tahun. Untuk merayakan kesempatan tersebut, Istana Kensington membagikan foto ulang tahun yang dengan cepat menjadi viral. Foto itu menunjukkan bocah kecil itu dengan senyum lebar yang menawan, dengan bangga memperlihatkan gigi depannya yang hilang. Sebuah tanda yang jelas dari tahap transisi antara masa kanak-kanak awal dan dewasa. Jauh dari kesan serius, gambar tersebut menyampaikan kesan alami, sukacita, dan kualitas sehari-hari yang langsung beresonansi dengan para orang tua dimanapun. Tak lama kemudian, sebuah video singkat di balik layar yang dibagikan di media sosial menunjukkan Louis tertawa, bermain, dan berperilaku seperti anak seusianya. Ini adalah adegan-adegan sederhana, namun penuh makna. Bahkan di istana, anak-anak tumbuh, kehilangan gigi, bermain, dan merayakan tonggak kecil yang menandai perkembangan mereka. Gerakan-gerakan komunikatif ini bukanlah kebetulan. Momen-momen tersebut merupakan bagian dari strategi yang terukur dengan cermat untuk menunjukkan sisi manusiawi keluarga kerajaan tanpa mengganggu privasi keluarga. Dalam konteks yang ditandai dengan tantangan kesehatan serius dalam keluarga, momen-momen ringan ini berfungsi sebagai pengingat akan normalitas di tengah kesulitan. Sementara itu, Istana Buckingham terus memberikan informasi terkini secara berkala tentang kesehatan Raja Charles III yang kondisinya telah menimbulkan kekhawatiran publik yang dapat dimengerti. Raja didiagnosis menderita kanker pada Februari 2014 selama pemeriksaan medis untuk kondisi lain. Sejak itu, istana telah mengadopsi kebijakan komunikasi yang didasarkan pada kebijaksanaan, tetapi juga pada tingkat transparansi yang luar biasa menurut standar tradisional kerajaan. Pada Maret 2025, dilaporkan bahwa Raja mengalami efek samping sementara dari pengobatannya yang menyebabkan rawat inap singkat untuk observasi dan penundaan beberapa kegiatan resmi. Penyesuaian ini, meskipun patut diperhatikan untuk seorang kepala negara, sudah biasa bagi siapapun yang pernah menghadapi penyakit serius. Bahkan mereka yang paling berdedikasi pada pekerjaan mereka membutuhkan istirahat, perawatan medis, dan waktu pemulihan. Terlepas dari usianya dan perawatan yang sedang berlangsung, Charles III terus menjalankan tugas-tugas publik setiap kali dokter menganggapnya aman. Ia menghadiri berbagai acara, mengadakan pertemuan kelembagaan, dan menggunakan beberapa penampilannya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini kanker. Salah satu momen paling signifikan terjadi pada pertengahan Desember 2025. Ketika Raja menyampaikan pesan pribadi selama siaran khusus Stand Up to Cancer.
Dengan nada yang jarang terlihat dari seorang raja, ia menjelaskan bahwa jadwal perawatannya akan dipersingkat pada tahun berikutnya karena respons positifnya terhadap terapi. Selain meyakinkan publik, pesannya memiliki komponen edukatif yang kuat. Ia mendorong masyarakat untuk menjalani pemeriksaan medis rutin dan menekankan bahwa diagnosis dini dapat menyelamatkan nyawa. Intervensi ini diterima sebagai isyarat empati dan keberanian yang mematahkan kerahasiaan kelembagaan selama berabad-abad seputar kesehatan para penguasa. Pada saat yang sama, Catherine, Putri Wales, sedang menjalani proses pemulihannya sendiri. Didiagnosis menderita kanker pada tahun 2014, perkembangannya dipantau ketat oleh media dan publik. Pada awal tahun 2015, dikonfirmasi bahwa ia telah sembuh, kabar yang membawa kelegaan dan harapan. Dalam pernyataan singkat namun tulus, Catherine mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim medis yang mendukungnya selama perawatan, menekankan pentingnya dukungan profesional dan kemanusiaan selama momen-momen kritis. Konteks tantangan kesehatan ini memperkuat tekad William dan Catherine untuk melindungi anak-anak mereka, George, Charlotte, dan Louis, dari paparan media yang berlebihan. Pernyataan mereka menekankan perlunya menjaga privasi keluarga, terutama yang berkaitan dengan anak di bawah umur, sambil juga memenuhi tugas publik mereka. Ini adalah ketegangan yang familiar bagi banyak keluarga, bagaimana melindungi anak-anak dari stres dan paparan berlebihan saat menghadapi situasi yang kompleks. Sepanjang tahun 2025, Pangeran dan Putri Wales hanya berbagi beberapa momen terpilih dari kehidupan keluarga mereka, selalu dengan nada hangat dan bersahaja. Kartu Natal mereka, misalnya, menyertakan foto yang diambil di musim semi, disertai pesan sederhana dan tulus. Gambar tersebut yang banyak dibagikan di media sosial memperkuat gagasan bahwa bahkan keluarga kerajaan pun menghargai tradisi, ritual, dan gestur kecil yang memberi makna pada kehidupan sehari-hari. Pangeran Louis sesekali muncul dalam unggahan semacam ini, selalu dalam situasi biasa. Pada bulan Desember, sebuah foto menunjukkan dia sedang makan siang keluarga, mengenakan sweater warisan dari kakak laki-lakinya, Pangeran George. Detail yang tampaknya sepele ini memiliki dampak simbolis yang kuat. Mendaur ulang pakaian di antara saudara kandung adalah praktik umum di rumah-rumah di seluruh dunia, dan melihatnya tercermin dalam keluarga kerajaan Inggris menghasilkan rasa kedekatan dan keaslian. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa di balik gelar dan protokol ada dinamika keluarga yang dapat dikenali. Penting untuk ditekankan bahwa selama tahun 2025 tidak ada pernyataan resmi atau laporan terverifikasi yang menunjukkan bahwa Pangeran Louis mengalami masalah emosional atau perilaku. Tidak ada media terkemuka yang melaporkan pernyataan semacam itu. Perhatian publik lebih terfokus pada fakta-fakta yang telah dikonfirmasi. Perawatan raja yang sedang berlangsung, pemulihan Catherine, dan upaya sadar keluarga untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tetap terjaga kerahasiaannya. Pendekatan komunikasi ini sangat beresonansi karena menggabungkan transparansi dengan kemanusiaan. Jauh dari membangun narasi yang dramatis atau sensasional, keluarga kerajaan memilih untuk menunjukkan sekilas pengalaman mereka yang tulus. Orang dewasa yang menghadapi penyakit serius, orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dalam keadaan luar biasa, dan anak-anak yang tumbuh di tengah permainan, tawa, dan tanggung jawab yang diwariskan. Dalam konteks ini, Pangeran William menyampaikan beberapa refleksi publik dari Istana Kensington pada tahun 2025. Kata-katanya tidak membahas krisis spesifik terkait kondisi emosional putra bungsunya, tetapi lebih berbicara jujur tentang dampak beberapa tahun terakhir terhadap keluarganya. Ia berbicara tentang kesulitan menyeimbangkan perannya sebagai ayah dengan kewajiban institusionalnya, terutama selama periode yang ditandai dengan tantangan kesehatan dan perubahan mendalam. William menekankan pentingnya memikirkan kembali bagaimana masyarakat memandang masa kanak-kanak awal dan kesejahteraan mental,
menekankan bahwa dukungan emosional yang memadai sangat penting bagi mereka yang membesarkan generasi berikutnya. Pernyataan-pernyataan ini sejalan dengan pekerjaan dan inisiatifnya dalam mendukung kesehatan mental, sebuah isu yang telah menjadi pusat agenda publiknya selama bertahun-tahun. Pada Maret 2024, Catherine secara publik mengumumkan bahwa ia menjalani kemoterapi pencegahan setelah didiagnosis menderita jenis kanker yang tidak diungkapkan. Dalam pesan yang disusun dengan cermat, ia menjelaskan bahwa berita tersebut mengejutkan dirinya dan Pangeran William. Mereka memutuskan untuk menangani situasi ini secara pribadi sebisa mungkin, terutama dengan mempertimbangkan kesejahteraan emosional anak-anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Sejak awal, tujuan mereka adalah untuk meyakinkan mereka, menjelaskan apa yang terjadi dalam bahasa yang sederhana dan sesuai usia, dan meyakinkan mereka bahwa ibu mereka akan baik-baik saja. William sangat terbuka ketika berbicara tentang dampak emosional yang dialami seluruh keluarga pada tahun itu. Dalam wawancara dan penampilan publik sepanjang tahun 2025, ia menggambarkan tahun 2024 sebagai salah satu periode tersulit dalam hidupnya. Tidak hanya istrinya yang menghadapi penyakit serius, tetapi hampir bersamaan, ayahnya, Raja Charles III, juga didiagnosis menderita kanker. Kesehatan tiba-tiba menjadi fokus utama kehidupan keluarga dan kekhawatiran yang terus-menerus di samping tanggung jawab kelembagaan mereka. Diagnosis Raja diumumkan pada awal tahun 2024 setelah tes yang dilakukan selama prosedur medis yang tidak terkait. Ia memulai perawatan tak lama kemudian, yang berlanjut sepanjang tahun 2024 dan 2025. William pun berada dalam situasi yang luar biasa, mendukung istrinya, anak-anaknya, dan pada saat yang sama menemani ayahnya melewati penyakitnya sendiri, semuanya di bawah sorotan publik dan media. Sepanjang tahun 2024, Catherine melanjutkan perawatannya, dan pada awal tahun 2025, ia menyampaikan kabar bahwa ia telah sembuh. Pihak istana, para ahli kerajaan, dan komentator pada saat itu menekankan bahwa pemulihan tidak terjadi secara instan. Seperti halnya banyak orang yang telah menjalani perawatan kanker intensif, kembalinya ke kehidupan normal harus bertahap dengan menghormati kondisi fisik dan emosionalnya. William menegaskan dalam beberapa pernyataan bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar dan bahwa Catherine semakin kuat setiap hari. Selama periode ini, Pangeran Wales harus menemukan keseimbangan yang rumit antara peran publiknya dan kehidupan pribadinya. Kembalinya secara bertahap ke kegiatan resmi dipantau dengan cermat. Salah satu momen paling signifikan terjadi pada November 2024, ketika ia melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk menghadiri upacara Earthshot Prize, perjalanan internasional besar pertamanya sejak diagnosis Catherine. Di sana, ia menjelaskan kepada wartawan bahwa istrinya baik-baik saja dan keluarga mereka melewati ini bersama-sama. Keputusan untuk tidak menunda acara tersebut mencerminkan komitmen mereka terhadap isu lingkungan dan kepercayaan mereka pada sistem dukungan yang kuat di sekitar Catherine di rumah dengan bantuan orang tuanya dan staf istana. Jauh dari pandangan fatalistik, William menggunakan pengalamannya untuk menyampaikan pesan harapan. Dalam beberapa wawancara sepanjang tahun 2025, ia mengakui bahwa menghadapi penyakit serius dalam keluarga telah mengubah perspektifnya secara mendalam tentang apa yang benar-benar penting. Ia mengungkapkan rasa syukur yang lebih besar untuk momen-momen sehari-hari dan lebih bertekad dari sebelumnya untuk melindungi anak-anaknya dari tekanan publik yang tidak perlu selama masa yang rentan tersebut. Salah satu aspek yang paling banyak dibahas adalah bagaimana pasangan tersebut berkomunikasi dengan anak-anak mereka. William menjelaskan bahwa mereka memilih untuk berbicara dengan George, Charlotte, dan Louis tentang kabar baik dan bagian-bagian yang lebih sulit dari perjalanan kesehatan ibu mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak merasa aman, terinformasi, dan didukung. Ia juga menekankan bahwa percakapan kompleks semacam ini tidak
inklusif untuk keluarga kerajaan, ribuan orang tua di seluruh dunia menghadapi situasi serupa ketika orang yang mereka cintai jatuh sakit. Alih-alih berita sensasional, publik dapat melihat momen-momen hangat dan sangat manusiawi dari keluarga Wells pada tahun 2025. Contoh yang jelas adalah kartu Natal tahun itu, yang menyertakan foto yang diambil beberapa bulan sebelumnya, menunjukkan William dan Catherine tersenyum bersama ketiga anak mereka. Gambar yang sederhana dan menghangatkan hati itu mengingatkan banyak orang pada foto keluarga mereka sendiri dan bagaimana keluarga saling mendukung di masa-masa sulit. Pangeran Louis khususnya membintangi adegan-adegan ringan yang beresonansi dengan penonton. Pada April 2025, ia berusia 7 tahun dan Istana Kensington membagikan foto dirinya yang dengan bangga menunjukkan gigi depannya yang hilang. Detail sehari-hari, hampir sepele, tetapi sangat mudah dipahami oleh setiap orang tua atau pengasuh, mencerminkan masa kanak-kanak yang senormal mungkin dalam keadaan luar biasa. Media juga menyoroti peran keluarga besar selama periode ini. Orang tua Catherine, Michael dan Carol Middleton hadir beberapa kali untuk membantu anak-anak, terutama selama pemulihan putri mereka. Meskipun informasi ini terutama berasal dari laporan media sosial dan komentar para ahli, bukan pernyataan resmi. Hal itu banyak disebutkan dalam liputan media tahun 2025. Dukungan ini mencerminkan realitas umum. Ketika orang tua fokus pada penyembuhan, kakek nenek dan kerabat lainnya sering turun tangan untuk memberikan stabilitas dan kasih sayang ekstra bagi anak-anak. Perubahan signifikan lainnya terjadi pada tahun 2025 dengan kepindahan keluarga ke Forest Lodge di Windsor Great Park. William, Catherine, dan anak-anak mereka pindah ke kediaman yang lebih besar ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan aman, terutama setelah bertahun-tahun ditandai dengan perubahan dan kesulitan. Meskipun beberapa penghuni awalnya menyatakan ketidakpuasan dengan peningkatan keamanan dan pembatasan akses, para ahli kerajaan mencatat bahwa prioritas keluarga Wells adalah membangun kembali rasa kekeluargaan yang sejati setelah periode yang sangat sulit. Sementara itu, Raja Charles III melanjutkan perjalanannya sendiri dengan kanker. Pada Desember 2025, istana mengkonfirmasi bahwa setelah hampir 2 tahun perawatan, terapinya telah beralih ke fase pencegahan karena respons yang positif. Raja menggambarkan perkembangan ini sebagai berkah pribadi dan menggunakan platform publiknya untuk mendorong orang-orang agar menganggap serius pemeriksaan medis dan deteksi dini kanker, sehingga membantu menormalkan percakapan tentang kesehatan. Fakta-fakta yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa keluarga Wells secara terbuka, meskipun dengan hati-hati, telah berbagi aspek pengalaman pribadi mereka dengan penyakit, pemulihan, dan kehidupan keluarga. William telah berbicara secara terbuka tentang tantangan menyeimbangkan tugas resminya dengan kebutuhan emosional anak-anaknya selama masa sulit. Tema-tema ini beresonansi dengan jutaan keluarga di seluruh dunia yang mencoba menyeimbangkan pekerjaan, pengasuhan, dan mendukung orang-orang terkasih selama krisis kesehatan. Pada April 2025, Pangeran Louis berusia 7 tahun. Ulang tahun itu ditandai dengan konteks keluarga yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Catherine sedang dalam masa pemulihannya setelah mengumumkan pada Maret 2024 bahwa ia menjalani kemoterapi pencegahan untuk jenis kanker yang tidak diungkapkan kepada publik. Berita itu berdampak besar tidak hanya pada Inggris Raya dan komunitas internasional, tetapi juga, dan yang terpenting, pada privasi sebuah keluarga yang, terlepas dari posisi resmi mereka, menghadapi pengalaman yang dialami oleh jutaan rumah tangga di seluruh dunia, penyakit serius orang tua. Louis, yang biasanya digambarkan sebagai anak yang ingin tahu, lincah, dan ekspresif, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang halus. Ini bukanlah episode dramatis atau krisis yang terlihat, tetapi sesuatu yang jauh lebih mudah dikenali oleh keluarga manapun yang pernah mengalami situasi serupa.
keengganan tertentu untuk pergi ke sekolah, pagi yang lebih tenang, momen-momen keraguan sebelum aktivitas yang sebelumnya ia ikuti dengan antusias selama penampilan publik sebelumnya, seperti parade Trooping the Color dan penerbangan pesawat tempur pada bulan Juni, ia menunjukkan energi yang tak terbatas. Sebaliknya, periode ini ditandai dengan introspeksi yang tidak biasa. Penting untuk ditekankan bahwa tidak ada laporan resmi atau terkonfirmasi yang menunjukkan bahwa Pangeran Louis telah dikeluarkan dari sekolah atau dikeluarkan dari rutinitas biasanya. Namun, kisah ini menyajikan situasi yang dapat dipahami oleh orang tua di seluruh dunia. Ketika orang tua sakit parah, anak-anak sering membutuhkan lebih banyak dukungan emosional, fleksibilitas, dan pengertian. William dan Catherine menyadari hal ini, telah menyatakan secara publik pada kesempatan lain pentingnya menyesuaikan kehidupan keluarga dengan kebutuhan emosional anak-anak mereka, menjauh dari tuntutan eksternal. Selama bulan-bulan, Catherine membutuhkan istirahat panjang di tempat tidur karena pengobatan kanker. Dinamika rumah tangga mau tidak mau berubah. Jadwal disesuaikan, prioritas didefinisikan ulang, dan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan tenang tercipta. Dalam konteks naratif ini, dibayangkan sebuah pertemuan keluarga kecil, sangat pribadi, dan tidak dipublikasikan, di mana percakapan berfokus pada perawatan, rutinitas, dan kesejahteraan emosional. Ini bukan tentang strategi media, tetapi tentang kenyamanan dan stabilitas. Cerita ini menggambarkan bagaimana Louis mulai berpartisipasi dalam tugas-tugas kecil sehari-hari, merawat hewan peliharaan, menyiram tanaman, dan membantu pekerjaan rumah tangga sederhana. Jenis aktivitas ini yang sering direkomendasikan oleh psikolog anak, membantu anak-anak mendapatkan kembali rasa normalitas dan kendali ketika lingkungan mereka menjadi tidak pasti, jauh dari menjadi beban. Tugas-tugas ini menawarkan struktur, tujuan, dan cara yang sehat untuk menyalurkan emosi. Catherine, yang masih dalam masa pemulihan, mengamati peristiwa-peristiwa ini dengan bijaksana. William, di sisi lain, mempertahankan kehadiran publik yang terukur, memenuhi komitmen yang terkait dengan isu-isu yang telah menentukan agendanya dalam beberapa tahun terakhir, seperti kesehatan mental dan konservasi lingkungan. Dalam kehidupan nyata, sang pangeran secara terbuka mengakui dampak emosional yang dialami seluruh keluarga selama periode ini, menekankan kesulitan menyeimbangkan tugas institusional dan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, Putri Anne muncul sebagai pilar dukungan. Secara historis, digambarkan sebagai sosok yang pragmatis dan teguh. Perannya dalam cerita fiktif tetapi dapat dipercaya, mewakili nilai keluarga besar di saat-saat rentan. Anne menawarkan ruang, waktu, dan lingkungan tempat Louis dapat bermain, menjelajah, dan mendapatkan kembali kepercayaan diri, mencerminkan realitas umum di banyak rumah ketika kakek nenek, bibi, paman, atau kerabat dekat turun tangan untuk mendukung anggota keluarga termuda. Hari-hari Louis secara bertahap diisi dengan kegiatan di luar ruangan, berjalan-jalan di kebun, mengamati hewan, dan belajar tentang pertumbuhan tanaman. Ini adalah pengalaman sederhana dan universal yang membantu membangkitkan kembali rasa ingin tahu seorang anak. Sedikit demi sedikit tawa kembali, bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus dan permainan spontan. Bahkan detail-detail yang tampaknya kecil, seperti tampil di acara publik dengan pakaian bekas dari kakak laki-lakinya, George, memperkuat citra kehidupan nyata yang lebih mudah dipahami dan membumi, menghilangkan mitos tentang masa kecil yang sama sekali tidak tersentuh oleh kesulitan. Kemajuan, seperti halnya anak-anak lain, tidak linear. Ada kemunduran, pagi yang lebih tenang, dan momen-momen ketidakamanan. Tetapi perawatan yang konsisten, rutinitas yang fleksibel, dan dukungan keluarga memungkinkan pemulihan bertahap. Narasi ini merupakan bagian dari refleksi yang lebih luas, ketegangan historis antara privasi dan tugas publik dalam keluarga kerajaan. Monarki Inggris telah bergulat dengan masalah kesehatan mental selama beberapa dekade di bawah pengawasan terus-menerus Putri Margaret,
adik perempuan Ratu Elizabeth II, menderita depresi dan kecemasan dalam konteks di mana topik-topik ini jarang dibahas secara publik. Beberapa dekade kemudian, Putri Diana berbicara secara terbuka tentang perjuangannya dengan depresi dan serangan panik saat membesarkan William dan Harry menghadapi pengawasan media yang tak henti-hentinya. Kisah ini menggambarkan bagaimana kebutuhan emosional pribadi berulang kali berbenturan dengan tuntutan citra publik. Dalam cerita tersebut, keberadaan dokumen rahasia yang secara fiktif bocor, yang memprioritaskan pengelolaan penampilan daripada kesejahteraan emosional anak memicu reaksi publik yang intens. Unsur ini mencerminkan situasi kehidupan nyata di mana urusan keluarga kerajaan telah menjadi tontonan media. Reaksi sosial yang diperkuat oleh media sosial dan tagar mengingatkan pada episode masa lalu di mana opini publik menuntut kemanusiaan dan pemahaman yang lebih besar dalam menghadapi sensasionalisme. Respons orang tua dalam cerita tersebut jelas dan tegas. Kebutuhan emosional anak lebih diutamakan daripada protokol apapun. Pendekatan ini sejalan dengan sikap yang secara terbuka diperjuangkan William dan Catherine dalam kehidupan nyata, menekankan pentingnya melindungi privasi anak-anak mereka dan berkomunikasi dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Narasi tersebut diakhiri dengan gagasan pembelajaran institusional. Istana, dalam skenario ini, mengevaluasi kembali praktik-praktiknya dan menyadari perlunya memprioritaskan kesehatan mental anak-anak. Evolusi imajiner ini mengambil pelajaran dari sejarah, seperti warisan Diana dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, yang mengubah wacana publik dan membuka ruang yang sebelumnya tak terbayangkan. Pangeran Louis Arthur Charles menempati posisi unik dalam keluarga kerajaan Inggris. Meskipun ia adalah salah satu anggota termuda, kehadirannya di depan publik telah menghasilkan perhatian konstan dari media dan opini publik internasional. Lahir pada 23 April 2018 di Rumah Sakit St. Mary di London, Louis adalah anak ketiga dan bungsu dari Pangeran William dan Catherine, Pangeran dan Putri Wales. Dalam garis suksesi tahta Inggris, ia saat ini berada di urutan keempat di belakang kakeknya, Raja Charles III, ayahnya William dan kakak-kakaknya Pangeran George dan Putri Charlotte. Sejak usia sangat muda, Louis kecil telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam beberapa ritual paling ikonik dari monarki Inggris. Penampilan publik pertamanya yang signifikan terjadi pada Juni 2019, selama parade tradisional Trooping the Colour, ketika ia baru saja berusia 1 tahun. Acara ini yang diadakan setiap tahun untuk memperingati ulang tahun resmi penguasa menyatukan keluarga kerajaan dalam sebuah upacara yang syarat dengan simbolisme sejarah. Kereta kuda, seragam militer, balkon yang penuh sesak, dan atraksi pesawat terbang di atas istana Buckingham yang ditunggu-tunggu. Debut itu menandai awal hubungan Louis dengan pengawasan publik meskipun selalu di bawah pengawasan orang tuanya. Seiring bertambahnya usia, Pangeran Louis mulai lebih sering tampil bersama keluarganya di acara-acara resmi dan hampir tanpa disengaja menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan dalam keluarga kerajaan kontemporer. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi pada Mei 2025 selama perayaan ulang tahun ke-80 Hari Kemenangan di Eropa, PE Day. Dalam sebuah upacara khidmat yang syarat dengan makna historis, Louis menarik perhatian kamera dan para hadirin ketika ia menarik seragam ayahnya dan membuat ekspresi wajah serta gerakan spontan. Gambar dan video tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu senyuman dan komentar penuh pengertian di seluruh dunia. Bagi banyak orang, perilaku kekanak-kanakan itu merupakan pengingat bahwa bahkan dalam suasana yang paling formal sekalipun, anak-anak tetaplah anak-anak. Pada tahun yang sama, pada Juni 2025, Louis sekali lagi menjadi sorotan media selama Trooping the Colour yang menandai ulang tahun resmi Raja Charles III. Dari balkon istana Buckingham, pangeran muda itu melambaikan tangan kepada kerumunan bersama George dan Charlotte.
Kamera menangkap interaksi antara saudara kandung tersebut, gestur kasih sayang, dan kegembiraan Louis yang jelas terlihat saat ia melambaikan tangan dengan antusias dan menunjukkan energi yang tak terbatas. Momen-momen ini jauh dari melanggar protokol, menambahkan sentuhan kehangatan yang membuat liputan acara tersebut lebih manusiawi dan mudah diakses oleh jutaan pemirsa. Penampilan penting lainnya terjadi pada Desember 2025 selama kebaktian tradisional Together at Christmas di Westminster Abbey yang diselenggarakan oleh Catherine. Kehadiran ketiga anak tersebut secara bersama-sama ditafsirkan sebagai isyarat istimewa karena mereka belum terlihat bersama di acara resmi sejak musim panas. Beberapa hari kemudian, Louis menghadiri makan siang pranatal bersama keluarganya yang diselenggarakan Raja Charles III setiap tahun di Istana Buckingham, sebuah acara formal yang mempertemukan anggota keluarga kerajaan yang bekerja dan kerabat dekat lainnya. Pada kesempatan itu, yang menarik perhatian adalah Louis mengenakan sweater yang pernah dikenakan kakak laki-lakinya, George, pada usia yang sama, sebuah detail yang ditafsirkan banyak orang sebagai tanda kesinambungan keluarga dan kesederhanaan dalam institusi yang secara historis kaku. Selain penampilan publik, Pangeran Louis juga terlihat dalam potret resmi dan kartu keluarga yang dirilis oleh orang tuanya. Pada tahun 2025, William dan Catherine berbagi ucapan Natal dengan foto yang diambil oleh fotografer terkenal Josh Shiner. Dalam gambar tersebut, Louis terlihat duduk di pangkuan ayahnya, tersenyum dan rileks, mencerminkan sisi intim dan sehari-hari keluarga. Gambar-gambar ini yang dibagikan secara luas di media sosial dan outlet berita internasional memiliki fungsi kunci, memanusiakan monarki dan menunjukkannya dari perspektif yang lebih pribadi dan kekeluargaan. Cara Louis tampil di depan publik bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan sadar orang tuanya. Baik William maupun Catherine telah merenungkan secara mendalam dampak paparan media terhadap anak-anak. William sendiri mengalami masa kecil yang ditandai dengan tekanan media yang konstan, yang semakin intensif setelah kematian ibunya, Putri Diana. Pengalaman ini telah secara tegas memengaruhi cara ia membesarkan anak-anaknya. Tujuan yang dinyatakan pasangan ini adalah untuk menemukan keseimbangan antara kewajiban institusional dan melindungi anak-anak mereka, memungkinkan Louis seperti George dan Charlotte untuk memiliki momen-momen normal, jauh dari sorotan publik. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peran mendasar. Louis bersekolah di Lambrook School di Berkshire bersama saudara-saudaranya. Di sana, ia berpartisipasi dalam kegiatan sekolah reguler seperti hari olahraga, drama, dan klub ekstrakurikuler dalam lingkungan yang dirancang untuk melindungi privasi siswa-siswa terkenal. Staf sekolah berpengalaman dalam menjaga kerahasiaan yang diperlukan tanpa membatasi kesempatan pendidikan atau sosial anak-anak. Kehidupan keluarga di Windsor juga berkontribusi memberikan Louis masa kecil yang lebih terlindungi. Kepindahan ke Forest Lodge memberi anak-anak ruang luar yang luas, di mana mereka dapat bersepeda, bermain sepak bola, dan menjelajah tanpa kehadiran fotografer yang terus-menerus. Menurut berbagai laporan, Louis mewarisi kecintaan ibunya pada kegiatan luar ruangan dan sangat menikmati berada di alam, aspek yang dianggap William dan Catherine penting untuk perkembangannya. Perilaku Louis di acara publik sering mencerminkan spontanitas anak usia sekolah, rasa ingin tahu, energi, dan kadang-kadang kenakalan yang menawan. Justru, sifat alami inilah yang telah menghasilkan begitu banyak kasih sayang. Pada acara-acara seperti Hari Kemenangan di Eropa, PE Day, atau Trooping the Colour, gerak-geriknya yang tidak direncanakan menjadi pusat perhatian karena memecah keseriusan yang diharapkan, mengingatkan publik bahwa bahkan di dalam monarki pun ada momen tawa dan bermain. Aspek lain yang telah memicu minat adalah hubungan Louis dengan saudara-saudaranya. Dalam beberapa rekaman, Pangeran George terlihat secara diam-diam mengingatkannya,
tentang bagaimana harus bersikap di balkon Istana Buckingham, sebuah gestur yang menurut banyak penonton menggemaskan dan mudah dikenali dalam keluarga manapun. Dinamika persaudaraan ini memperkuat citra keluarga kerajaan yang meskipun posisinya luar biasa, berbagi pengalaman universal. Identitas Louis sendiri juga mencerminkan perubahan terkini dalam struktur monarki. Lahir pada tahun 2018, ia diperkenalkan sebagai Pangeran Louis dari Cambridge, gelar yang sesuai dengan gelar kebangsawanan orang tuanya saat itu. Pada tahun 2022, setelah kematian Ratu Elizabeth II dan naiknya Charles III ke takhta, William menjadi Pangeran Wales dan Louis menjadi Pangeran Louis dari Wales. Perubahan simbolis ini menggarisbawahi posisinya dalam garis suksesi dan adaptasi keluarga terhadap era sejarah baru. Meskipun keterlibatannya di depan publik terbatas dibandingkan dengan anggota keluarga kerajaan dewasa, setiap penampilan Pangeran Louis selalu menjadi berita utama dan komentar. Citranya mewakili sisi monarki Inggris yang lebih modern dan mudah diakses, di mana tradisi berdampingan dengan gestur kasih sayang dan spontanitas sehari-hari. Dalam konteks pengawasan dan perdebatan terus-menerus tentang masa depan institusi tersebut, Louis secara tidak sengaja telah menjadi simbol kontinuitas dan pembaharuan.